Sudah kenal belum? Sudah. Ada ingat? Ada. Siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Tanti dari Universitas Jenderal Sudah ditanyakan? Sudah. Halo. Ada yang siapa? Apa? Siapa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Sebelum ini tadi belajarnya sama Bu Alfi tentang apa? Apa sistem ini? Apa sistem limpa? Jalur tambahan ada sistem peredaran darah. Kalau yang sama saya kita belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah bisa menganalisis macam-macam gangguan atau kelainan yang ada pada sistem peredaran darah. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis teknologi sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Kenapa disebut sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda? Tidak tahu. Biasanya kalau Senin upacara ada yang sambal. Itu kira-kira kenapa? Yang mana capek belum makan. Capek belum makan ya, bisa. Capek belum makan ya. Biasanya kalau selain capek belum makan itu faktor lainnya penyakitnya contohnya apa? Mah. Ini hubungannya dengan sistem peredaran darah ya, bukan lagu. Mohon maaf. Itu darah merahnya ya. Kalau orang anemia, darah merahnya kan berkurang kan, bukannya terlihat kan yang ini bulan-bulan ini maksudnya. Nah, itu jumlah sel darah merahnya itu sedikit, jadi menyebabkan suplai oksigen ke jaringan itu menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejalanya ada pucat, terus sakit kepala, lelah, hidungnya jadi hitam pada mata, jantungnya berdebar, terus bertambahnya kecepatan jantungnya di gerakan tangan, hipertensi, darah rendah, darah tinggi. Ayo, rendah apa tinggi? Hipertensi. Ya, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, di mana tekanannya itu lebih dari normal. Tekanan darah normal biasanya kan tekanan darah normal kan 100 sampai 120.
bisa jadi dari keturunan dari orang tua bapak kalian itu juga bisa. Jadi faktor layanan jantung. Nah untuk menghindarinya itu menghindari kegiatan yang beresiko mengandung cedera. Terus menggunakan pelindung seperti kalau naik motor menggunakan helm, terus sepeda darah di dalam aliran pembuluh darah ataupun di dalam aliran tubuh serta gerakan jantung kan itu ditempelkan kan ketika itu ditempelkan di dada, nah kan itu gelombangnya itu nanti kan akan terdetek. Nah itu dari gelombang itu bisa didetek kan jantung yang memompa darah kan, jadi bisa aliran darahnya gimana, apakah normal atau gimana atau potensi penyakit dari aliran darah, dan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien. Jadi lebih canggih gitu. Jadi tanpa memasukkan ke tubuh pasien bisa mengetahui dari ditempelkan aja bisa mengetahui pasien ini sakit apa sih, itu bisa sampai darah. Nah kalau terapi gen itu terapi gen itu kita melibatkan gen yang ada di dalam jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah tadi. Jadi yang penyumbatan pembuluh darah itu kalau bypass jantung itu dipotong diganti oleh diganti oleh selang. Jadi penyempitan pembuluh darahnya itu yang diambil diganti oleh selang batu. Jadi agar darahnya itu lebih lancar lagi mengumpulkan. Kita bagi kelompok aja ya. Satu kelompok 5 orang aja ya. Jadi aktif 1 sampai 5, 6 sampai 1 sampai 5. Satu kelompok ya. Ya kan? Ayo silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. 1 sampai 5. Sambil diperhatikan ya, kita perhatian ya teman-teman yang di depan mau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kali ini. Yang pertama, bisa jadi Pak Beni kambuh lagi. Pak Beni harus makan makanan kaya tertentu dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran, berdaun hijau gelap dan buah-buahan. Yang kedua, diabetes jantung koroner. Karena Pak Beni mempunyai berat badan. Pak Beni pernah didiagnosa anemia selama 5 tahun. Setelah didiagnosa, Pak Beni mulai merasa lebih baik dan dapat beraktivitas seperti biasa. Namun akhir-akhir ini Pak Beni sering merasa lemas, pusing, setelah makan sering mengantuk dan nyeri dada. Apakah penyakit Pak Beni kambuh lagi? Apa jawabannya? Yang lain? Selain kelompok ini tadi jawabannya bisa jadi kambuh lagi. Kalau yang lain? Sama, kemungkinan kambuh lagi. Ya, jadi kemungkinan penyakit Pak Beni itu kambuh lagi. Berikan alasan dan cara pencegahan untuk mengatasi
Oke. Sayangnya. Sebelum kita fokus kita fokus lagi. Kita ambil kesimpulan pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi kita belajar tentang gangguan dan kelainan pada ada apa saja tadi penyakitnya? Teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan atau kelainan dari sistem peredaran darah tersebut? Ada satu, operasi bypass jantung, betul. Dua, terapi gen. Tiga, transplantasi, betul. Terus yang keempat, elektro. Jadi bisa digunakan pembelajaran kita ini tentang gangguan macam-macam gangguan sistem peredaran darah dan teknologi dan sistem peredaran darah. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau memberikan pekerjaan individu sebagai evaluasi. Kelasnya ya. Nanti saya minta salah satu kontak, nanti saya akan sebagai tugas individu. Soal evaluasi tugas individu. Kalau yang KPD tadi kan kelompok. Nah, kalau yang ini individu. Sudah paham ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah paham, mungkin sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.